usaha dan kesungguhan para sahabat dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada hal-hal kecil sekalipun. Dan inilah the real cinta, kecintaan yang sesungguhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu berusaha mencontoh dan menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة rahimani wa rahimakumullah. Mula-mula khatib mewasiatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, menjadi sebuah kesepakatan bahwa manusia yang pertama kali wajib dicintai oleh seluruh umat Islam, seluruh hamba-hamba Allah Ta'ala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan kepadanya Allah Ta'ala jadikan sebagai bentuk penyempurna iman seorang hamba. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya dan seluruh umat manusia. Disebutkan pula dalam hadis yang lain, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Umar radhiyallahu taala anhu, "La, tidak, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku menjadi orang yang lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri." Maka Umar mengatakan, "Al-an wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi." Maka sekarang wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Maka Nabi mengatakan, "Al-ana ya Umar." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika kita rinci
alasan dibalik kenapa kita diwajibkan untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua alasan. Seseorang menjadi dicintai itu dengan dua sebab. Yang pertama, berkaitan dengan sosok yang dicintai, memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan, sehingga dia layak dan pantas untuk dicintai. Yang kedua, berkaitan dengan faidah dan manfaat yang didapatkan dengan mencintai orang tersebut. Dan kedua alasan di atas ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertakwa, manusia yang mulia, memiliki akhlak yang sangat luhur, akhlak yang sangat agung sebagaimana dinyatakan innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai suri tauladan bagi setiap hamba. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka dengan alasan ini dia menjadi manusia yang pantas untuk dicintai oleh setiap hamba. Alasan yang kedua adalah berkaitan dengan manfaat atau faidah yang didapat ketika kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada beberapa pelajaran atau beberapa manfaat. Yang pertama adalah mendapatkan atau merasakan manisnya iman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga hal yang ketika hal tersebut ada pada diri seorang hamba dan ia akan mendapatkan dan bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai dibandingkan selainnya. Manfaat yang kedua adalah sebagaimana yang telah disebutkan akan sempurna imannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak sempurna salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya, dan dibandingkan seluruh umat manusia. Kemudian yang ketiga, manfaat yang didapatkan dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diangkat derajat dan mendapatkan kebersamaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Disebutkan dalam sebuah hadis, Anas bin Malik menceritakan ada salah seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya balik kepada penanya, "Madza a'dadta laha?" Apa yang engkau siapkan untuk berjumpa dan bertemu dengan hari kiamat? Maka dia mengatakan, "La syai' illa annani uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada sesuatu melainkan aku cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau kelak akan bersama yang engkau cintai. Anas bin Malik radhiyallahu taala mendengar hal tersebut mengatakan, "Fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami tidak pernah bergembira sebagaimana kegembiraan kami dengan mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau bersama siapa yang engkau cintai. Karena para sahabat saat itu sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas pun mengatakan, "Fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa uhibbu Abu Bakar, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap bisa bersama mereka bihubbi iyahum wa illam a'mal a'malahum, walaupun aku belum mampu mengamalkan amalan sebagaimana amalan-amalan mereka. Dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkat derajat seseorang dan dia akan mendapatkan kebersamaan dengan orang-orang yang mereka cintai dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan kenapa kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, melihat keutamaan yang amat besar, begitu besar, siapapun yang ditanya tentang apakah dia mencintai Nabi, maka dia mengatakan, "Jelas, saya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bahkan banyak yang berbondong-bondong menunjukkan pengakuannya bahwa kami cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, apa gunanya cinta
tanpa ada pengakuan atau pembuktian yang nyata. Apa gunanya cinta, pengakuan cinta tanpa adanya pembuktian yang nyata? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapapun yang mengatakan dan mengakui dia cinta kepada Allah taala untuk membuktikan. Dalam surat Ali Imran, Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian cinta kepada Allah, dibuktikan dengan cara apa? Ikuti aku, yaitu ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Hadhil ayah al-karimah hakimah ala kulli man idda'a mahabbatallah." Ayat yang mulia ini sebagai pemutus hukum akan sebagian orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah Jalla wa Ala, sementara dia tidak berada pada jalan atau metode yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadzibun fi nafsil amr. Maka dia dikatakan sebagai pendusta, omong kosong dalam pengakuan yang dia sampaikan. Sampai dia mengikuti syariat Nabi Muhammad, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya bisa dibuktikan dengan hal-hal berikut. Yang pertama adalah membenarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang keluar dari lisan beliau melainkan wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang mukmin, ketika mendengar sebuah hadis dan hadisnya bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, maka yang ada dalam dirinya adalah pembenaran, keyakinan yang kuat bahwa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar adanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Sebagai contoh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kita keutamaan di balik memakan 7 butir kurma setiap paginya, maka kita akan terlindungi dari sihir dan penyakit. Orang-orang yang mungkin cerdas, punya intelektual yang tinggi, dengan pengetahuan obat-obatan yang saat ini yang lebih keren, yang lebih banyak, yang lebih bermanfaat, mungkin muncul keraguan dalam dirinya, masa sih dengan hanya memakan kurma bisa terhindar dari segala penyakit? Orang beriman dia akan justru lebih yakin apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketetapan keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Benarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, taat kepada perintah dan menjauhi dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ikutilah, ambillah, dan apa yang dilarang maka jauhilah. Kemudian yang berikutnya adalah tidak mendahulukan sesuatu dibandingkan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan sesuatu dibandingkan apa yang datang dari Allah taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah dengan menjalankan syariat sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara satu-satunya cara kita membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib mewasiatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang hamba ketika dihadapkan dengan syariat, tidak ada cara lain kecuali dengan taat, menjalankan
apa yang ada syariatnya dan meninggalkan apa yang tidak ada tuntunannya. Dan inilah yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Sifat orang-orang yang beriman. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Adalah ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka diajak disuruh kepada berhukum, menjalankan syariat Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ucapan lain yang keluar dari lisan mereka melainkan kami dengar dan kami patuh. Dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Dan inilah yang ada pada diri para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang sangat begitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu ditunjukkan dalam sebuah riwayat. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mengimami para sahabat, maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas kedua sandalnya dan meletakkan keduanya di sampingnya. Melihat hal tersebut, para sahabat pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau menjelaskan, atani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril, fa akhbarani bi anna fihi maqdharan au adza, dan mengabarkan kepadaku bahwa di kedua sandalku terdapat kotoran atau najis, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas dan meletakkannya di sampingnya. Lihat bagaimana berusaha dan kesungguhan para sahabat dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada hal-hal kecil sekalipun. Dan inilah the real cinta, kecintaan yang sesungguhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu berusaha mencontoh dan menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik, lam yakun syakhsun, tidak ada seseorang yang lebih dicintai di hati para sahabat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dengan besarnya kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yaqumu, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berdiri ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, min karahiyatihi dzalik, karena mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam benci diperlakukan demikian. Maka ketika ada yang bertanya, "Pak, akhi, kenapa tidak melakukan ini dan itu, amalan ini dan itu?" Sementara kita tahu itu tidak pernah ada contohnya, tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya. Maka jawab, saya meninggalkan hal tersebut karena saya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti cinta. Kita tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan. Ketika kita tidak menemukan jawaban yang jelas, landasan dan syariat di balik amalan-amalan ini tidak akan pernah kita lakukan. Kenapa? Karena kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti bagaimana cara cintanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat besar cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela menjadi benteng untuk menahan segala senjata-senjata yang hendak mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah cara cinta mereka. Makanya aneh ketika ada orang yang mengatakan kami cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perbuatan dan amalan mereka justru menyelisihi apa yang dilakukan dan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang demikian bisa dikatakan menganggap, menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah, tidak amanah dan mengkhianati risalah. Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan baru, tidak ada contohnya, disandarkan kepada Islam dan tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, dan dia menganggap ini baik, maka pada saat itu dia menganggap dan menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Karena mungkin pada saat itu Nabi SAW menganggapnya tidak baik sehingga disembunyikan. Mungkin Nabi tidak menyampaikannya kepada umat, disembunyikan oleh Nabi. Baru ditemukan oleh manusia-manusia yang hidup saat ini, sehingga muncullah, dianggap baik, diakui sebagai bagian daripada ibadah. Ini sama halnya dengan tuduhan yang diarahkan kepada Nabi SAW. Dan ini bukan cinta. Cinta yang sebenarnya adalah kita melakukan amalan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Anggap saja tidak ada sesuatu yang kita ketahui di balik amalan-amalan yang ada kecuali amalan wajib saja. Contohnya, maka dengan kehati-hatian kita meninggalkan amalan lain karena belum sampai kepada kita ilmu tentangnya, itulah bukti cinta.
Saya mengamalkan ini dengan ilmu yang saya dengarkan, yang sampai dari Nabi SAW. Dan itulah bukti cinta sebenarnya. Bukti cinta sebenarnya. Maka ikhwatal iman azanallahu wa ikum jami'an, jangan tergoda, jangan terhasut dengan perkataan orang lain dengan mengatakan kita tidak cinta karena tidak demikian, kita tidak cinta karena tidak mengamalkan demikian. Justru dengan kehati-hatian kita dalam beramal membuktikan kita sedang berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang cinta dengan kecintaan sebenarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqimus shalah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.